Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Rian Herdiansa, STMT. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, sejak tahun 2021. Adapun latar belakang pendidikan saya yaitu S1 Teknik Industri di Universitas Muslim Indonesia dan S2 Teknik Industri di Magister Teknik Industri Universitas Islam Yogyakarta. Selama saya menjadi dosen di program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri, kemudian mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi, kemudian ada mata kuliah Pengambilan Keputusan, dan juga mata kuliah Penelitian Operasional 1. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Organisasi Manajemen Perusahaan Industri merupakan salah satu mata kuliah yang disajikan di semester 6 dengan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri ini merupakan mata kuliah yang secara umum menjelaskan tentang konsep dasar manajemen dan juga organisasi, sehingga dapat diketahui bagaimana peran manajemen dalam pengoperasian sistem terintegrasi pada suatu perusahaan. Adapun yang kemudian menjadi capaian pembelajaran lulusan itu mengacu pada CPL yang kedua yang dimiliki oleh program studi Teknik Industri, yaitu kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan dan standarisasi dari berbagai batasan multi aspek yang realistis, kemudian melibatkan berbagai stakeholders untuk memanfaatkan potensi daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. Selanjutnya, dari capaian pembelajaran lulusan yang dimiliki teknik industri, kami membreakdown menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri ini memiliki 10 CPMK. Yang pertama itu mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar dan struktur organisasi. Kemudian untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu merancang organisasi perusahaan industri yang mempertimbangkan aspek teknis dan efisiensi. Kemudian untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menganalisis pengaruh regulasi dalam kebijakan hukum. Kemudian untuk CPMK yang keempat itu adalah mahasiswa mampu untuk menyusun sistem pengambilan keputusan dalam organisasi. Untuk CPMK yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi peran pemangku kepentingan atau stakeholders dalam proses perancangan organisasi industri. Untuk CPMK yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang sistem kerja dan pembagian tugas dalam organisasi. Untuk CPMK yang ketujuh, mahasiswa diharapkan untuk mampu mengidentifikasi potensi sumber daya manusia. Untuk CPMK yang kedelapan, itu mahasiswa mampu untuk menyusun desain fungsi manajerial. Selanjutnya, untuk CPMK yang ke-8 itu mahasiswa mampu menerapkan prinsip manajemen strategis dalam pengembangan organisasi industri. Dan yang terakhir, CPMK yang ke-10 itu adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengevaluasi efektivitas organisasi industri. Untuk mencapai pembelajaran mata kuliah tersebut, kami menyajikan beberapa materi yang akan mahasiswa dapatkan di kelas. Yaitu yang pertama ada materi tentang pengertian manajemen itu sendiri, kemudian materi tentang proses dan manajemen, kemudian pengertian dasar organisasi, terus ada mata kuliah analisis lingkungan, analisis organisasi, dimensi struktural, bagaimana pendekatan dan juga perancangan organisasi, kemudian ada materi tentang sasaran efektivitas organisasi dan juga implementasi organisasi. Dari setiap mata kuliah, tentunya masing-masing memiliki sub CPMK untuk setiap materi yang kami berikan di kelas untuk setiap minggunya. Selanjutnya, untuk referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri,
saya menggunakan referensi yang pertama dari Basu Swasta dengan buku Asas Manajemen Modern, kemudian yang kedua George Terry itu menggunakan prinsip-prinsip manajemen, kemudian yang ketiga saya menggunakan dari Hani Handoko buku manajemen, dan James Toner juga judul bukunya adalah manajemen, dan yang terakhir Winardi dengan judul kepemimpinan dalam manajemen. Nah, tentunya dalam referensi yang saya gunakan, saya juga menggunakan beberapa jurnal-jurnal, entah dari jurnal penelitian nasional dan juga internasional yang bereputasi sebagai landasan referensi yang sesuai dengan materi yang saya sajikan di kelas. Selanjutnya, untuk proses pembelajaran pada mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri, ini dilakukan dengan menggunakan metode blended learning, di mana saya memadukan antara pembelajaran secara luring dan juga pembelajaran secara daring. Nah, untuk pembelajaran luring itu dilakukan di kelas dan juga di laboratorium dengan metode tatap muka. Nah, sedangkan pembelajaran secara luring itu dilakukan di dalam kelas dengan metode ceramah dan diskusi, sehingga di sini mahasiswa bisa diatur secara berkelompok sesuai dengan tema yang diberikan dan tanya jawab terkait dengan materi yang dijelaskan. Untuk metode ceramah di sini itu diberikan agar mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara jelas. Dan adapun untuk metode diskusi yang kami berikan itu untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa dan mencari solusi atas pertanyaan-pertanyaan ketika diskusi. Dalam setiap sesi pembelajaran, saya selalu menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, dan juga saya membagikan materi yang telah saya ajarkan di kelas melalui LMS Kalam ke mahasiswa dalam bentuk PDF. Untuk pembelajaran secara daring itu dilakukan dengan menggunakan Learning Management System atau disebut dengan Kalam, di mana Kalam di sini dikombinasikan dengan Zoom Meeting sebagai kebutuhan mahasiswa. Nah, di dalam Kalam mahasiswa mampu memilih mata kuliah di kelas sesuai dengan yang telah diprogramkan di KRS. Nah, di Kalam juga mahasiswa bisa melakukan absensi, kemudian bisa mendownload materi pembelajaran, bisa mengumpulkan tugas, kemudian mengerjakan kuis, kemudian mahasiswa bisa berinteraksi menggunakan video conference untuk saling diskusi di LMS Kalam. Nah, tentunya semua mahasiswa juga tergabung di dalam grup WhatsApp sebagai sarana untuk mereka saling berinteraksi untuk mendapatkan informasi update setiap harinya. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini ada beberapa aspek penilaian yang kemudian saya gunakan, yaitu diantaranya yang pertama itu saya menilai dari kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam kelas dengan bobot 10%. Kemudian saya menilai dari latihan dan tugas maupun kuis di kelas, itu saya berikan bobot 20%. Selanjutnya yang ketiga, untuk penilaian ujian tengah semester saya memberikan bobot 35% untuk mahasiswa ketika mahasiswa mampu untuk mengikuti dan menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di ujian tengah semester. Dan yang terakhir tentunya adalah ujian akhir semester, di mana mahasiswa harus dan wajib mengikuti ujian akhir semester untuk mendapatkan nilai tes terakhir dari mata kuliah ini. Nah, bobot untuk ujian akhir semester ini adalah 35%. Nah, jadi untuk total keseluruhan bobot dari penilaian itu adalah 100%. Berbagai metode pembelajaran telah saya lakukan, diharapkan dapat mencapai tujuan dan juga peningkatan belajar mahasiswa agar menjadi lulusan yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, demikian paparan deskripsi mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Berikut cuplikan pembelajaran mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri yang saya lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Apa kalian sehat atau ada yang lagi kurang enak badan atau bagaimana? Sehat? Oke, baik. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua ya, di mana pekan lalu itu kita sudah membahas terkait dengan pengantar untuk mata kuliah organisasi perusahaan industri, gitu ya. Nah, tapi untuk lebih lanjutnya sebelum kita banyak membahas terkait dengan perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin doanya bisa dipimpin sama ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik Pak, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk ketua kelas dan adik-adik sekalian. Baik, kita mulai untuk perkuliahan pada hari ini, di mana hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, jadi pekan kemarin itu kita sudah membahas terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS ya. Artinya mata kuliah apa yang kemudian akan kita pelajari untuk beberapa pekan ke depan, dan juga bagaimana aturan main yang ada di mata kuliah organisasi manajemen perusahaan industri ini. Nah, kemudian adapun beberapa capaian mata kuliah yang kita sudah bahas di pekan yang lalu dan juga sub capaian mata kuliah itu saya rasa sudah jelas ya, kita bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita akan memulai untuk membahas materi terkait dengan organisasi manajemen perusahaan industri. Kita akan membahas terkait mata kuliah organisasi manajemen perusahaan industri, di mana yang perlu kita garis bawahi di sini itu ada organisasi dan juga ada manajemen, ya. Nah, jadi nanti itu kita akan melihat bagaimana manajemen yang ada dalam lingkup teknik industri. Nah, baik di sini untuk pembahasan pada minggu ini, pengertian dan lingkup kajian organisasi manajemen perusahaan industri itu kita akan mulai dari membahas tentang apa? Manajemen. Nah, adik-adik kira-kira apa yang kalian tahu atau apa yang kalian pahami tentang manajemen? Apa itu manajemen? Oke, mengatur. Terus? Mengelola. Yang lain? Merancang. Yang lain? Apa itu manajemen? Mengatur, mengelola, merancang. Nah, gimana? Apa? Pengorganisasian. Nah, artinya ada banyak sekali yang kemudian menjadi elemen-elemen dalam manajemen itu sendiri. Nah, jadi misalnya kita ingin membahas tentang bagaimana cara mengatur, ya, mengatur apa? Banyak yang bisa diatur. Nah, jadi objeknya apa? Kemudian yang akan kita capai itu sebenarnya apa? Nah, jadi kalau kita bahas kata manajemen dalam sudut pandang yang umum, itu sebenarnya definisinya sangat luas, ya. Nah, jadi itu berbicara tentang bagaimana kita mampu untuk melakukan perencanaan, kemudian bagaimana proses implementasi,
bagaimana kita mengevaluasi hasil dari implementasi itu, dan juga bagaimana kita bisa memberikan improvement atau memberikan nilai tambah pada kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu kalau secara umum. Nah, di sini kita akan spesifikkan manajemen ini untuk organisasi. Nah, sesuai dengan mata kuliah yang ada, yang akan kita bahas itu adalah organisasi manajemen perusahaan industri. Kalau kita lihat di sini itu manajemen itu sendiri, ini ya, ini ada kegiatan, aktivitas, interaksi satu dan yang lainnya untuk mencapai tujuan. Nah, di sini mari kita lihat untuk pengertian manajemen itu sendiri. Nah, ini ada elemen-elemen daripada manajemen, gitu ya. Nah, ada kegiatan. Harus ada kegiatan dulu, karena kalau tidak ada kegiatan, apa yang menjadi objek? Itu tidak bisa. Nah, jadi kalau tidak ada kegiatannya, tidak ada yang bisa kita atur, tidak ada yang bisa kita rencanakan. Nah, kegiatan ini masih bersifat umum. Nah, kegiatan ini apa? Gitu ya. Nah, kemudian aktivitas. Nah, jadi aktivitas ini apa yang terjadi pada kegiatan tersebut. Nah, misalnya kita di dalam ruangan kelas ini. Nah, aktivitasnya kita itu apa? Belajar. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya itu adalah proses perkuliahan. Nah, itu harus kita bedakan. Nah, kemudian ada interaksi satu dengan yang lainnya. Di sini kita sudah bisa lihat bahwa manajemen ini sendiri itu merupakan gabungan dari kegiatan, aktivitas, interaksi satu dan yang lainnya untuk mencapai yang namanya tujuan. Apa tujuannya? Nah, kalau tujuannya sudah ada, objeknya sudah mulai kelihatan. Kalau belum ada tujuannya, ya kita belum tahu ini kita mau kemana, ya kan? Nah, jadi ada tujuannya dulu. Nah, makanya kita harus tahu elemennya. Kalau ada kata manajemen, di dalamnya itu pasti ada yang namanya kegiatan, ada aktivitas, ada interaksi antara satu dengan yang lainnya, dan kita ini atau mereka itu punya tujuan. Nah, terus apakah bisa ketika tiga elemen ini misalnya di kegiatan, aktivitas, terus interaksi satu dengan yang lainnya tapi tidak ada tujuan? Ini apakah bisa kita sebut sebagai manajemen? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang ingin dicapai. Nah, karena tidak ada yang ingin dicapai. Jadi ada satu elemen yang tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa disebut sebagai manajemen. Tidak ada tujuannya. Gitu kan? Nah, terus selanjutnya kita itu harus tahu dan melihat wujud tujuan manajemen itu sendiri. Nah, jadi ini ada realisasi target yang telah ditetapkan. Apa targetnya? Nah, kalau tidak ada target yang sudah kita tetapkan, dia akan bias. Jadi tujuannya ini akan bias karena tidak ada targetnya. Ini harus jadi targetnya. Nah, kita merencanakan kapasitas produksi, misalnya kita akan produksi 1000 ton dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini, apakah dia terpenuhi atau tidak? Ini yang namanya target. Nah, kalau tidak terpenuhi berarti kita harus evaluasi dan improvement. Nah, kalau terpenuhi, ya kita harus jaga siklusnya dan tetap selalu memberikan improvement, gitu. Baik, jadi selanjutnya kita masuk pada tingkatan dalam manajemen, ya. Nah, apa saja tingkatan dalam manajemen? Yang pertama itu low management, kemudian ada middle management, terus top management. Nah, biasanya kalau untuk low management itu kelasnya apa? Karyawan, gitu. Nah, untuk middle management apa? Misalnya supervisor, ya kan? Nah,
Atau misalnya manajer operasional. Nah, itu masuk dalam kategori middle management. Nah, kalau top management itu apa? CEO. Nah, atau biasanya kita kenal dengan stakeholders. Ini. Atau pemangku kepentingan. Orang-orang yang punya peran untuk mengendalikan perusahaan ini. Terus kalau kita lihat dari fungsi manajemen itu sendiri, ini adalah hal yang sangat fundamental yang harus kita pahami, bahwa manajemen itu memiliki yang namanya fungsi. Yang pertama itu ada planning. Apa itu planning? Nah, apa yang harus direncanakan? Selanjutnya kita lihat untuk proses manajemen itu sendiri. Ya. Nah, proses manajemen ini sendiri yang pertama itu cara sistematis untuk melakukan sesuatu. Nah, kita lihat di sini ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian kepemimpinan untuk mengarahkan dan juga bagaimana pengendaliannya. Nah, tadi kita sudah bahas satu persatu ini, ya. Nah, jadi yang menjadi objek untuk perencanaan itu kita harus tahu apa tujuan organisasinya. Karena kalau tidak sesuai dengan tujuan organisasinya, itu sudah melenceng daripada apa? Sasaran yang akan kita capai. Nah, kalau tujuan organisasinya misalnya dia bergerak di perusahaan jasa. Nah, tiba-tiba kok perencanaannya ini ke arah manufaktur. Gitu kan? Nah, itu kan terlalu jauh melencengnya. Nah, makanya untuk perencanaannya itu sendiri, itu dia harus disesuaikan dengan tujuan organisasinya. Nah, kemudian untuk pengoperasian, kita lihat. Nah, pengoperasiannya itu bagaimana manajer di sini mampu untuk mengelompokkan kegiatan yang ada di dalam organisasinya. Nah, misalnya ada 5 unit atau 5 divisi dalam organisasi itu. Dia harus mampu untuk mengkoordinir semua unit sehingga dia bisa bekerja secara terintegrasi. Nah, kemudian untuk kepemimpinan itu sendiri, di sini itu manajer itu bisa mempengaruhi bawahannya supaya dia bisa bekerja untuk mencapai tujuan, gitu. Terus di sini kita sudah lihat bagaimana artikulasi definisi teknik industri itu masuk dalam kategori pembahasan organisasi manajemen perusahaan industri kita tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada body of knowledge teknik industri, itu dia masuk pada kategori ke-9. Di sini ada engineering management. Nah, jadi mata kuliah yang kita bahas ini atau mata kuliah organisasi manajemen perusahaan industri itu masuk pada kategori body of knowledge teknik industri nomor 9 atau engineering management. Gitu ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk kita mampu melihat di mana posisi mata kuliah atau apa yang kita sedang bahas saat ini. Nah, jadi kalau dia tidak masuk dalam kategori 14 body of knowledge ini, itu berarti di luar pembahasan ke teknik industrian. Nah, makanya adik-adik itu harus paham. Misalnya mata kuliah A itu masuk dalam kategori mana, mata kuliah B masuk dalam kategori apa dan seterusnya. Nah, jadi selain kategori ini itu berarti bukan kebutuhan keilmuan teknik industri. Itu. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit ilustrasi terkait dengan bagaimana hubungan mata kuliah yang sedang kita bahas dengan body of knowledge keilmuan teknik industri. Nah, ini adalah BOK teknik industri. Mulai dari work design, measurement dan seterusnya, itu sampai system design and engineering, itu semua pokok inti pembahasan dari teknik industri. Nah, untuk mata kuliah OMPI atau organisasi manajemen perusahaan industri, kenapa masuk dalam kategori engineering management? Karena kita bicara tentang apa? Manajemen organisasi dan sumber daya. Jadi
di dalam OMPI itu bicara tentang manajemen organisasi dan sumber daya. Nah, karena ini baru pengantar untuk teman-teman semua atau adik-adik sekalian. Nah, di sini kita sesuaikan dengan RPS yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita hanya akan membahas terkait dengan pengantar manajemen, ya. Kita belum masuk pada bagaimana organisasi, kemudian bagaimana hubungan antara organisasi dan manajemen dan seterusnya sesuai dengan RPS yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, jadi karena ini masih pengantar, nah sebelum saya akhiri untuk pertemuan ini, saya akan kembali mereview pembahasan yang kita sudah bahas dari awal sampai sekarang. Nah, saya mungkin langsung ini ya, tunjuk saja untuk ini sesi sekarang. Nah, Fahrul, mungkin bisa disebutkan Fahrul, tadi yang menjadi fungsi daripada manajemen itu apa-apa saja. Tadi ada 4 yang kita bahas. Yang pertama apa, Fahrul? Oh, yang planning, Nah, terus planning. Terus yang kedua apa? pengorganisasian, Ya, terus yang ketiga controlling, terus actually. nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah controlling. Nah, gitu ya. Nah, terus karena ini baru pengantar, ini masih berupa refleksi ya. Nah, untuk kita masuk pada pokok pembahasan atau inti daripada mata kuliah OMPI itu sendiri di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya. Kita akan membahas untuk materi-materi yang lain di pertemuan berikutnya, dan juga siapa yang sudah bergabung di Kalam? Semua sudah? Oke, jadi untuk RPS dan juga kontrak perkuliahan yang kemarin kita bahas, dan juga materi, dan setiap minggu saya akan mengirimkan kalian materi. Materinya bisa kalian langsung download di Kalam. Jadi setelah kalian mengikuti perkuliahan, saya akan upload materinya di Kalam dan kalian bisa download. Begitupun ketika ada tugas. Nah, untuk soal tugasnya kalian bisa lihat di Kalam, dan kalian wajib mengupload jawaban untuk tugas kalian itu di Kalam. Jadi tidak ada lagi dalam bentuk hard copy, ya. Semua saya periksa di Kalam. Begitupun dengan sistem penilaian, kalian bisa lihat nilainya di Kalam, dan juga kalau ada kalian tidak merasa puas atau ingin komplain, nah di situ ada kolom untuk komplain juga. Nah, kalau misalnya kalian merasa nilai saya tidak sesuai, ya itu di situ ada kolom komentar, gitu kan? Nah, kolom komentar di mana kalian bisa sampaikan melalui setiap tugas yang saya akan berikan nantinya, gitu ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah tidak ada? Oke, baik. Jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Nanti minggu depan kita lanjutkan untuk materinya, ya. Nah, pantau terus untuk Kalamnya. Jangan sampai tiba-tiba ada tugas saya berikan atau apa, ya bisa kalian lihat atau cek kembali di Kalam. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.